Pada malam ini kita bincang Dhamma lagi Bante ya. Iya, Khususnya kalau malam ini kita cerita aja terkait dengan salah satu kisah muridnya Buddha juga Bante ya. betul, ya. Kalau sebelumnya kan ada kisah yang menginspirasi ya. Bagi para biku, para perumah tangga itu adalah kisahnya Bante Bante Mahakasapa. Mahakasapa, ya. Hari ini kita cerita barangkali untuk men-trigger orang-orang yang katakanlah masih kurang dalam berlatih sehingga bisa termotivasi nantinya Bante. Betul, Itu adalah salah satu kisahnya, mungkin bisa kita ulas Bante Culapantaka Bante ya. Culapantaka ya, bisa ya. Bante, kalau Culapantaka itu kalau dikisahkan kan ada dua bersaudara sebetulnya Bante. Betul, ya. Yang satu Bante Mahapantaka, Ya. kemudian adiknya adalah Bante Culapantaka. Ya. Itu memang ditabiskan dua-duanya menjadi biku atau gimana Bante? Karena ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa Culapantaka ini adalah sebetulnya Samanera masih. Ya, kalau kita lihat di kitab ulas memang disebutkan Pabajita ya. Ya. Jadi memang Samanera. Jadi kan ceritanya begini. Kalau kedua anak ini atau katakan Mahapantaka dan Culapantaka ini sebenarnya kan anak seorang perempuan yang kaya raya sebenarnya. Dia jadi ibundanya itu putri yang berasal dari keluarga yang sangat kaya. Ya. Tetapi disebabkan karena dia mencintai pembantunya, kemudian mereka lari. Nah, kemudian menikah tanpa sebenarnya persetujuan dari ya kakek nenek dari Mahapantaka Culapantaka. Nah, sehingga mereka akhirnya kan berpisah. Dan diceritakan bahwasanya ini juga mengacu kepada kenapa namanya kok Pantaka. Artinya apa Bante itu sebetulnya? Pantaka itu artinya adalah di jalan atau jalan. Oh. Panta itu jalan. Karena suatu kali ketika yang perempuan ini dari putri dari seorang kaya raya ini sedang mengandung dan sudah ada kebiasaan pada waktu itu kalau seorang perempuan mengandung biasanya Ke rumah orang tuanya. ke rumah orang tuanya untuk melahirkan. Iya. Yaitu seperti contoh seperti Dewi Maya juga kan. Iya. Ketika mengandung Pangeran Siddhartha kan ingin pulang ke rumah orang tuanya, melahirkan di sana. Nah, ini juga sama, tetapi ketika dalam perjalanan dan itu sebenarnya tidak diperbolehkan oleh suaminya. Ya, karena kan suaminya juga takut nanti kalau misalnya sampai di rumah mertuanya nanti mereka marah dengan dia kan. Akhirnya si istri ini kemudian pergi sendiri. Nah, di tengah jalan ternyata belum sampai dia melahirkan di jalan. Itu kembar atau memang beda pertama, waktu? jadi beda waktu. Nah, akhirnya melahirkan di jalan dan dinamai dengan nama Pantaka. Oh, oke. Nah, Pantaka. Nah, kemudian akhirnya tidak sampai ke rumah orang tuanya. Ya. Dan suaminya juga mengikuti dari belakang, akhirnya mereka kembali. Nah, kemudian pada saat mengandung yang kedua kali juga sama melakukan hal yang sama. Ya. Minta izin dari suaminya tidak diperbolehkan, kemudian dia pergi sendiri. Di tengah jalan melahirkan lagi. Dan karena melahirkan di jalan maka juga disebut sebagai Pantaka. Hanya dibedakan karena ya dua anak, maka anak yang pertama kemudian disebut sebagai Mahapantaka. Ya. Maha kan besar ya. Lebih besar ya. Lebih besar gitu kan. Kemudian anak kedua disebut dinamai Culapantaka. Ya. Jadi sebenarnya bukan kembar, mereka hanya kakak beradik saja. Oke. Nah, tetapi kemudian setelah mereka ya mulai dewasa, kemudian oleh orang tuanya akhirnya diserahkan kepada ya kakek neneknya itu yang ada di Rajagaha. Iya. Nah, disitulah kemudian karena ternyata kakek dari Mahapantaka dan Culapantaka ini mempunyai keyakinan yang besar kepada Sang Buddha, maka seringkali mendatangi Sang Buddha membawa ini cucu-cucunya ini untuk mendengarkan Dhamma dari Sang Buddha. Nah, pada saat mendengarkan Dhamma, nah, cucu yang pertama ini Mahapantaka ini kemudian tertarik untuk menjadi biku. Akhirnya dia menjadi biku dan karena ketekunannya Bante Mahapantaka ini kemudian bahkan mencapai kesucian arahanta. Sudah mencapai ya? Mencapai kesucian arahanta. Bahkan beliau ini oleh Sang Buddha terunggul di dalam yaitu pencapaian arupa jana. Oh, oke. Ya, Bante Mahapantaka ini. Jadi selain memang mencapai kesucian arahanta, artinya betul-betul batinnya terbebaskan dari kotoran batin,
mencapai pembebasan, beliau juga sangat unggul di dalam pencapaian arupa jana. Iya. Nah, kemudian pada saat beliau ini sedang bermeditasi, muncul pemikiran, wah, dengan kebahagiaan yang beliau peroleh mencapai jana, kemudian juga mencapai pala yaitu kesucian, kemudian berpikir apakah kebahagiaan yang seperti ini bisa juga dirasakan oleh adiknya, yaitu Culapantaka. Maka berpikirlah untuk bagaimana supaya adiknya ini ditabis, memang jadi samanera. Sebagai samanera kan? Iya betul. Oke. Karena pada waktu itu masih berumur 18 tahun. Oh iya, Ya, karena jadi memang tradisi kebikuan kan 20 tahun Harus 20 sekian ya. tahun ya, harus Ya. 20 tahun sejak lahir, sejak dalam kandungan Sejak dalam sebenarnya. kandungan. Jadi ya sekitar 19 tahun lebih sedikit Iya. itu diperbolehkan untuk Ditabis. ditabis jadi biku. Tapi sebelum itu harus jadi samanera. Nah, dikatakan dalam kitab komentar memang dia masih sebagai samanera. Oke. Nah, ketika Bante Mahapantaka ini meminta kakeknya apakah bisa adiknya ini ditabis untuk dijadikan sebagai samanera, yaitu Pabajita. Oh, kakeknya senang banget kan. Memang punya keyakinan yang besar kepada Sang Buddha. Akhirnya ya dipersilahkan untuk ditabis. Hanya saja berbeda dari Bante Mahapantaka. Nah, Bante Culapantaka ini sebagai waktu itu masih samanera, itu mempunyai, ya kalau kita boleh mengatakan, tidak cerdas. Intelijensinya agak tumpul Bante. Itu tumpul sekali karena sebagai latihan diberikan oleh yaitu kakaknya Bante Mahapantaka yang pada waktu itu sudah mencapai kesucian arahanta, diberikanlah satu syair untuk dihafal. Sedangkan dalam satu syair kan ada 4 baris kan, Ya, dihafal. Dan itu sebenarnya syairnya itu berkenaan dengan, sebenarnya simpel sekali, sederhana sekali. Karena itu berkenaan dengan perumpamaan. Jadi seperti halnya yaitu bunga terate yang memiliki keharuman dan bersinar. Nah, demikian pula lihatlah Sang Buddha, Anggirasa kan Sang Buddha yang juga terlihat sangat cerah. Itu saja sebenarnya. Intinya begitu kan. Iya, iya. Dan disuruh menghafal bahkan sampai 4 bulan tidak hafal. Kalau diceritakan hafal satu baris, Betul. besok mau menghafal, itu kayak agak mandek. Tapi kemudian sudah hafal, yang satu baris pertama lupa. Lupa begitu. Jadi memang begitu. Maka dalam satu bait untuk 4 baris itu sulit untuk dihafalkan. Untuk ya? dihafal keseluruhan. Nah, Oke. jadi karena sulit menghafal bahkan satu syair, nah Bante Mahapantaka berpikirlah ini bodoh sekali bagaimana dia bisa mempraktikkan ajaran Buddha kalau menghafal satu syair saja tidak bisa. Akhirnya berpikirlah Bante Mahapantaka ini untuk ya meminta Culapantaka, sudahlah kamu kembali saja sebagai berumah tangga, lepas jubah. Bante, masa dengan kemampuannya bisa mencapai atau terunggul di dalam arupa jana, gak bisa melihat potensi adiknya akan bisa mencapai kesucian? Itulah perbedaan antara arahanta ya sebagai siswa Sang Buddha dengan Sang Buddha sendiri. Oh, Nah, kalau Sang Buddha memang punya kemampuan untuk melihat kecenderungan dari masing-masing individu. bisa tahu ya Bante? Bisa tahu, sehingga beliau juga punya kemampuan ini orang sudah memiliki batin yang matang atau belum. Bahkan seandainya orang itu kelihatannya mungkin secara appearance itu seperti bodoh, ya secara intelijensi juga kurang, tetapi Sang Buddha bisa melihat ini sebenarnya batinnya sudah matang. Hanya tinggal memperoleh media yang benar, yang cocok, Metode ya? ya metode yang cocok. cocok untuk orang tersebut. Nah, dia bisa memahami Dhamma. Nah, seperti ini tidak dimiliki oleh arahanta lain, apalagi Bante, walaupun itu adalah Bante Mahapantaka sebagai seorang arahanta. Oke. Hanya beberapa orang yang punya kemampuan tetapi tidak sehebat Sang Buddha, ya paling Bante Sariputta. Paling kalau yang menjelaskan Dhamma dengan begitu komprehensif, bagus, yang bisa presisi, Bante Mahakacana ya? Bante Mahakacana itu yang bisa menjelaskan dari yang singkat menjadi detail. Iya. Tetapi Sang Buddha pernah menyampaikan terutama kepada Bante Sariputta. Jadi Bante Sariputta itu diibaratkan dalam sebuah komunitas adalah seorang ibu. Ya,
Bante Moggallana seperti seorang perawat. bapak, Seorang bapak, perawat. seorang ayah. Oh, seorang ayah, oke. Iya. Jadi Bante Sariputa adalah seorang ibu, Bante Mahamoggallana seorang ayah. Iya, berarti Artinya apa? Bante Sariputta membimbing orang jadi Sotapanna dulu. Betul. Dilahirkan. Iya. Dilahirkan untuk menjadi Sotapanna, dan itu sebenarnya yang paling sulit. Sebagai Arya itu sulit, Bante. Sulit. Jadi untuk bisa lahir sebagai katakan seorang Sotapanna itu lebih sulit. Justru kalau sudah mencapai Sotapanna, untuk mencapai yang lainnya itu akan lebih mudah. Iya. Nah, Bante Sariputta itu punya kemampuan untuk membawa seseorang untuk bisa mencapai kesucian Sotapanna. Nah, Bante Mahamoggallana itu punya kemampuan untuk membawa orang-orang yang telah lahir ini dalam katakan keluarga Arya. Arya di sini mengacu kepada bukan suku, tapi kepada kesucian, membawa kepada pencapaian yang tertinggi. Pembebasan akhir ya. Pembebasan ayah. Arahat. Jadi seperti ayah yang katakan ya menghidupi anaknya. Ya. Ibu melahirkan, nah ayahnya adalah yang menghidupi untuk supaya tumbuh besar. Oke. Nah, tetapi untuk para Bante lain tidak bisa. Termasuk Bante Mahapantaka tidak bisa. Nah, sehingga meminta Culapantaka ini untuk lepas jubah, bayangkan. Sadis banget ya. Iya. Tapi itu Bante, apakah ada korelasi ketumbulan secara intelijensinya dengan kehidupan lampaunya dari Bante Culapantaka sendiri? Sorry, Samanera Culapantaka sendiri. Iya, dikatakan demikian. Jadi kalau kita membaca dalam kitab ulasan, kitab Atakata Dhammapada, dikatakan kalau Culapantaka ini pada kehidupan yang lampau, pada zaman Buddha Kassapa, Ya. itu pernah mentertawakan jadi seorang biku yang tengah menghafal ajaran Sang Buddha tetapi tidak bisa. Menertawakan seorang biku. Betul. Saat seorang itu biku. beliaunya jadi apa? Ya seorang biku juga. Oh, seorang biku juga. Berarti intelijensinya tinggi dong saat itu. Wah, tinggi sekali. Karena menertawakan yang nggak bisa kan? Betul. Bahkan sebenarnya pada zaman Buddha Kassapa, Bante Culapantaka ini juga menjadi seorang biku dan mempraktikkan Udatta Kasina selama 20.000 tahun. Wow. Itu adalah Udatta Kasina yang warna putih ya, Kasina Betul, putih ya. Kasina putih. 20.000 tahun. Jadi sebenarnya dia itu intelijen sekali, tapi hanya kesalahan mungkin satu ini itu terbawa kepada sampai kehidupan selanjutnya. Yuk. Menertawakan seseorang yang kelihatannya bodoh. Ini juga menjadi satu pelajaran bagi kita juga ya. Sampai di kehidupan yang terakhirnya itu terbawa penting. Terbawa pada zaman Buddha Gautama. Tapi gimana nanti setelah tahu bahwa intelijensinya kurang, apakah ada intervensi tersendiri dari Buddha untuk membawa Bante atau Samanera Culapantaka ini untuk menembusi Dhamma juga? Nah itulah, sehingga pada waktu itu ketika Bante Culapantaka ini sebagai Samanera itu diminta lepas jubah karena beliau ini juga seorang Samanera yang walaupun secara intelijensi itu lemot gitu ya, tetapi sangat mencintai ajaran Sang Buddha. Oh. Jadi kita boleh mengatakan oke lah secara intelijensi lemah, tetapi secara praktikal beliau ini sebenarnya tekun sekali sehingga tidak mau lepas jubah. Sampai dia itu nangis ketika kakaknya itu meminta untuk lepas jubah, sampai dia nangis. Berarti ini Sadanusari orangnya dia. Betul. Benar-benar yakin Yakin sekali, bukan Dhammanusari. Sadanusari. Ya, yakin sekali terhadap Sang Buddha. Nah, sampai dia nangis di pintu gerbang wihara. Iya. Nah, itulah kemudian Sang Buddha melihat. Nah, Sang Buddha kan tahu kan, ini anak ini sebenarnya punya kapasitas untuk bisa memahami Dhamma, bukan dengan cara yaitu teoritis sudah menghafal stansa atau kata atau syair atau ajaran Sang Buddha lainnya disuruh menghafal, tetapi ini adalah orang yang lebih cenderung kepada praktik. Oke, kepada eksperimennya ya, kepada eksperimen, kepada praktek pengalaman, ya. Bukan hafalan. Itulah kemudian ya karena Sang Buddha kan mampu melihat kecenderungan yaitu Samanera Culapantaka dan juga kehidupan yang lampau dari Samanera ini kan, sehingga metode apa yang cocok supaya Culapantaka ini bisa mengerti Dhamma. Jadi sebetulnya Buddha itu bukan secara kebetulan aja Bante. Ini ada kain begitu, ya kan?
Ini kain ya, kemudian di Tidak demikian. Enggak demikian. Tidak demikian. Memang secara sengaja Bante ya. Secara sengaja. Oke. Karena biasanya Buddha ini di pagi hari, jadi sebelum melakukan biasanya pindapata, Oh, rutinitasnya ya. nah rutinitasnya itu setiap pagi itu akan menggunakan yang disebut nyana jala, jadi jaring pengetahuan untuk melihat kira-kira hari ini siapa yang batinnya itu sudah matang, yang bisa memahami Dhamma. Ya biasanya demikian, makanya melihat juga Samnera Culapantaka ini batinnya sudah siap, sudah matang untuk bisa memahami Dhamma. Nah, pada waktu itu apa metode yang diberikan oleh Sang Buddha? Nah, diambillah kain putih yang bersih. Bante, sorry. Nah. Sebelum lanjut, apa ini ada korelasinya dengan Odatta Kasina yang dilatih? Betul. Oh, gitu Ada ya. dua korelasinya sebenarnya. Oke, gimana? Yang pertama adalah Odatta Kasina. Ah, Nah, yang kedua itu ceritanya dalam salah satu kehidupan yang lampau, dia itu terlahir sebagai seorang raja. Nah, pada suatu saat ketika ada prosesi, nah dia itu menggunakan kain putih untuk mengusap alisnya karena berkeringat. Nah, jadi untuk membersihkan keringat di alis itu. Begitu dilihat kain putihnya, itu menjadi kotor karena keringat. Nah, pada waktu itu muncul semacam persepsi tentang ketidakkekalan. wow. Nah, itu yang menjadi kesan yang begitu kuat bagi raja yang pada waktu itu adalah kelahiran setelah itu adalah Culapantaka ini, itu memberikan kesan yang kuat, oh ternyata hidup itu adalah tidak kekal. Nah, sehingga karena pengalaman-pengalaman yang demikian itulah Sang Buddha memberikan kain putih kepada Culapantaka dan diminta, cobalah menghadap ke arah timur. Nah, pada waktu itu kan pagi hari, jadi sinar matahari itu dari timur. Kan panas kan? Oh ya, keringatan ya. Keringatan kan? Nah, kemudian diminta, cobalah usaplah wajahnya dengan kain putih tersebut. Untuk mengambil apa? Mengambil, ya, katakan mengusap wajahnya gitu kan. Dengan mengatakan Rajo Haranang, Rajo Haranang, Rajo Haranang. Artinya itu adalah mengambil debu, mengusap debu. Jadi mengusap debu. Nah, pada saat itu dilakukan, dilihat kain putihnya. Ternyata kain yang tadinya putih, ketika diusapkan ke wajahnya ini, ternyata menjadi kotor. Wow, itu berarti dia recalling Bante ya, Recalling, memanggil kembali betul. kesan atau momen yang pernah terjadi sebelumnya betul. ya. Nah, itulah yang kemudian Sang Buddha melihat ini waktunya. Nah, dengan kekuatan kesaktiannya, Sang Buddha kemudian menggunakan kesaktiannya, memancarkan sinarnya, tubuhnya, kemudian berkata kepada Culapantaka ini, yang kotor itu tidak hanya kain saja, tapi di dalam batinmu juga banyak kotoran yang harus dibersihkan. Yaitu apa? Keserakahan, kebencian, dan ketidaktahuan. Nah, jadi dengan melihat yaitu sifat ketidakkekalan dari tubuh, kemudian juga oleh Sang Buddha diajarkan bahwa ada pikiran-pikiran yang kotor yang juga harus dibersihkan. Keserakahanmu, kebencianmu, kebodohanmu, ketidaktahuan. Ketidaktahuan di sini bukan karena seperti tadi, tidak tahu karena tidak bisa menghafal satu syair, tapi ketidaktahuan terhadap mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Dan tentu secara ultimate adalah ketidaktahuan terhadap 4 kebenaran Arya. Tentang dukkha itu tentang penderitaan, sebabnya dan seterusnya. Nah, itu yang kemudian menjadi objek atau katakan nilai-nilai luhur yang dimasukkan oleh Bante Culapantaka ke dalam batinnya, bahwa kotoran batin harus dilenyapkan. Berarti bukan semata-mata ketika gosok langsung mencapai kesucian, tapi ada pemahaman. Ada pemahaman dulu. Kalau hanya sekedar begitu, kita sudah berapa kali gosok aja. Karena banyak orang yang mengatakan ini kan kainnya yang tadinya kotor, kemudian yang tadinya bersih jadi kotor, kemudian dia muncul pemahaman, oh gitu ya. Ternyata setelah saya dengar ini, oh ada dari Buddha juga ya dari ungkapannya. Buddha. Jadi selain juga melihat ketidakkekalan dari kain, ketidakkekalan dari jasmani, dan juga
ini batin ini menjadi kotor seperti kain putih yang menjadi kotor itu karena apa? Kalau kain putih itu karena keringat, karena debu, sementara kalau batin kita karena apa ya? Karena keserakahan, kebencian, karena ketidaktahuan, dan itu yang harus dilenyapkan. Oh, itu jadi bahan refleksinya sendiri ya Bante? Betul. Dan dikatakan karena itulah kemudian beliau juga mencapai yaitu ketenangan batin dan kemudian diarahkan kepada vipassana dan mencapai kesucian arahanta. Langsung ya? Langsung. Bahkan dikatakan bahwa beliau mencapai kesucian arahanta dengan yaitu 4 padisambhida. Oke. Dan juga mampu menghafal semua ajaran Sang Buddha. Tadinya, Nah, itu dalam kitab ulasan demikian. tadinya intelijensinya tumpul, tapi ketika sudah mencapai tingkat kesucian arahat, semua seakan-akan terbuka. Iya, karena apa ya? Karena kan yang membuat kita tumbul kan kotoran batin kan sebenarnya. Ya, seperti awan gelap itu ya. Betul. Seperti Sang Buddha kan pernah ditanyakan oleh seorang Brahmana bernama Sanggara, Pak. Ya. Bante, apa yang menyebabkan kenapa ada syair mantra-mantra yang walaupun sudah dihafal kok bisa lupa? Dan ada mantra-mantra syair-syair yang walaupun dihafal baru sekali kok bisa ingat. Nah, Sang Buddha mengatakan ya karena 5 rintangan batin. Karena pikiran buruk. Ketika batin kita itu dikuasai oleh 5 rintangan batin atau pikiran-pikiran yang buruk, ya jangankan mantra syair yang baru dihafal, yang sudah lama dihafal saja bisa lupa. Nah, pada waktu itu Samanera Culapantaka ini kan batinnya sudah betul-betul bersih kan, sehingga apa? Ya langsung plong. Iya. Dan diceritakan di kisah itu juga kan saat itu kan kakaknya kan lagi mengatur untuk penerimaan dana makanan. kan, Nah, Bante? itu juga menarik sekali. Dan itu yang malahan justru menjadi momen Bante Culapantaka menunjukkan kesaktiannya kan. Betul. Karena ternyata Bante Culapantaka ini selain mencapai kesucian arahanta dengan 4 padisambhida, Kemampuan analitis ya. ya kemampuan analitis, kemampuan berbahasa, Ya. niruti padisambhida. Ya. Jadi kalau dikatakan kalau orang mencapai kesucian dengan niruti padisambhida, Ya. itu mempunyai kemampuan berbahasa, berdialek, itu lebih dari 100. Ya. Mungkin bisa bahasa Inggris. Bahasa Indonesia nggak tahu ya. Oke. Tapi yang jelas adalah bahasa yang digunakan pada waktu itu di Iya. India kan. Itu Ya, kemampuan salah satunya. kemampuannya. Ya itu penting karena apa kan? Seperti Sang Buddha sendiri kan mengembara dari satu tempat ke tempat lain dengan bahasa yang berbeda-beda kan. Itu penting dimiliki. Nah ini niruti padisambhida juga demikian. Ya. Nah Culapantaka juga demikian. Dan juga yang menarik adalah waktu itu Samanera Culapantaka ini juga mempunyai kemampuan untuk bisa mengubah dirinya. Dan itu yang terunggul di antara para siswa lainnya. Di antara yang lain Culapantaka yang terunggul ya. Karena apa? Banyak seperti Bante-Bante lain, Ya. Bante Mahamoggallana, Bante Mahakassapa, mereka itu bisa mengubah dirinya menjadi banyak. Menjadi 100, menjadi 1000 mereka bisa. Tapi modelnya adalah duplicate. Betul, modelnya itu hanya apa? Ya, duplikasi. Iya. Artinya walaupun menjadikan dirinya seperti 1000 orang itu dengan wajah yang sama, dengan aktivitas yang sama. Ya. Jadi kalau misalnya mengatakan saya, semuanya mengatakan saya juga. Ya. Tetapi Bante Culapantaka beda. Itu bisa mengubah dirinya sampai ribuan orang dengan wajah yang berbeda-beda, dengan aktivitas yang berbeda-beda. Nah itulah yang kemudian ceritanya kan Bante Mahapantaka kan sedang ditugasi, diundang oleh seorang perumah tangga yaitu Jiwaka, Ya. yang mana dia itu adalah seorang Tabib. terkenal sekali, bahkan tabib pribadi Sang Buddha. Ini Jiwaka Komarabaca ya. Betul, Jiwaka Komarabaca, tabib pribadi Sang Buddha dan orang kaya raya dia sebenarnya, dan juga telah mencapai Sotapanna juga. Oke. Nah, mengundang sebanyak mungkin yaitu para biku, ya para penghuni wihara kan di Jetawana itu. Nah, Bante Mahapantaka ini berpikir, wah ini adik saya tidak pantas ini untuk diundang juga gitu, ditinggal pada kasihan ya. Iya. Kasihan kan? Semuanya itu pergi ke rumahnya
yaitu Jiwaka Kumarawaca untuk menerima undangan makan, ini adiknya sendiri ditinggal. Iya, iya. Nah, tetapi ketika mulai persembahan makanan, Sang Buddha mengatakan masih ada satu ketinggalan. Bante Mahapantaka mengatakan nggak ada Bante, nggak ada ketinggalan. Semuanya sudah berada di sini gitu kan. Wah, ada, coba lihat saja ke sana. Akhirnya Jiwaka memerintahkan salah satu pembantunya ke Wihara Jetawana. Sampai di sana kelihatan ribuan biku, ribuan berjubah. Kemudian ditanya, kan oleh Sang Buddha kan ditanyakan, itu nanti tanya Sulapantaka, suruh datang ke sini. Karena Sang Buddha menyampaikan kan bahwa Sulapantaka ini masih ketinggalan di wihara, nggak diundang gitu kan. Hanya sampai di Jetawana banyak yang berjubah dengan berbagai aktivitas, berbagai penampakan gitu kan. Kemudian ditanya, siapa Bante Sulapantaka? Semua menjawab, saya Sulapantaka. Ya bingung toh. Iya, iya. Akhirnya pembantunya kembali ke rumah Jiwaka, kemudian menyampaikan di sana banyak biku yang semua mengaku Sulapantaka. Hanya Sang Buddha menyampaikan, sudahlah nanti datang ke sana lagi. Yang bicara pertama kali itu yang ditarik tangannya. Nanti semuanya akan lenyap. Iya, iya. Nah, akhirnya ketahuan juga ya. Ketahuan juga. Ini ketika datang lagi ke sana kemudian ditanya, Sulapantaka mana? Kemudian, saya Sulapantaka. Yang pertama ditarik tangan. Kemudian yang lainnya lenyap. Konsentrasinya hilang kan. Nah, itulah kemudian sampai di rumahnya Jiwaka Kumarawaca. Nah, itu juga kesempatan oleh Sang Buddha diminta. Jadi kan ada tradisi nih. Nah, setiap biku yang diundang ke rumah untuk undangan makan, itu harus memberikan anumodana kata. Oh iya. Jadi kata-kata ikut berbahagia dengan kebajikan yang dilakukan oleh rumah tangga tersebut yang mengundang untuk bersantap makan. Nah, pada waktu itu yang diminta itu adalah Sulapantaka. Kakaknya kaget ya. Kakaknya kaget. Karena yang tadinya bodoh kok sekarang pandai sekali. Dan kelihatan sangat pandai. Nah, itulah cerita mengenai Sulapantaka. Sebenarnya banyak cerita tentang Sulapantaka. Ya, salah satunya kan juga, Bante Sulapantaka ini kan kemudian juga setelah jadi biku gitu kan juga seringkali diminta untuk memberikan khutbah dhamma kepada bikuni. Okay. Nah, jadi kan pada waktu zaman Sang Buddha kan bikuni sangga kan masih begitu flaris gitu ya, masih kokoh sekali, sehingga ada satu peraturan di mana setiap hari uposatha, baik bulan atau baik terang ataupun gelap, itu harus mendapatkan wejangan dhamma dari seorang biku. Ya. Nah, kemudian biasanya para bikuni tersebut setiap bulan gelap, bulan terang akan ke Wihara Jetawana. Nah, pada waktu itu Sulapantaka kadang-kadang diminta untuk membabarkan dhamma. Tapi Bante Sulapantaka ini kadang-kadang ya membabarkan dhamma secara singkat. Walaupun punya kembalian yang luar biasa, tapi secara singkat gitu. Sehingga suatu saat ada rumor dari para bikuni, nggak usah lah Bante Sulapantaka. Kalau memberikan dhamma itu singkat sekali gitu kan, nggak usah gitu kan. Nah, Bante Sulapantaka mendengar ini, wah ini ada rumor begitu. Akhirnya udah datang memberikan khutbah, tidak hanya khutbah singkat, sampai sore, dari pagi sampai sore tidak habis-habis. Dan para bikuni itu senang sekali dengan pembawaran khutbah yang luar biasa dari Bante Sulapantaka ini. Jadi dari pagi sampai sore, sampai para bikuni tidak bisa keluar dari Rajagaha. Kan Rajagaha kan sebuah kerajaan gitu kan, tidak bisa keluar. Nah, itu akhirnya kan menjadi peraturan dalam peraturan Vinaya juga. Karena kejadian itu, bahwasanya seorang biku tidak diperkenankan memberikan khutbah dhamma kepada para bikuni di hari uposatha itu sampai sore. Ya, itu jadi peraturan juga. Iya. Nah, artinya Bante Sulapantaka ini, ya walaupun beliau itu seorang arahanta, ya masih sebenarnya simpel sekali, sederhana sekali. Memberikan khutbah ya, walaupun pandai ya tetap tidak berpanjang lebar. Tapi begitu ditantang ibaratnya begitu ya, langsung sekalian sampai sore.
Bante, kalau misalnya kalau melihat atau merefleksikan peristiwanya dari Bante Culapantaka ini ya, ini kan berarti ada skill atau kemampuan kompetensi yang ditanamkan dari dirinya sejak kehidupan lampau. Oh ya. iya. Bukan hanya kehidupan itu, hanya gosok-gosok kain di wajahnya tiba-tiba jadi pandai dan sebagainya. Tidak demikian. Kan sebenarnya kan kalau kita melihat barangkali kalau orang membaca dari cerita yang ada, wah ini kok orang bodoh saja kok bisa mencapai kesucian loh. Saya lebih pandai loh, lebih cerdas loh. Saya bisa menghafal misalnya Patimokkha loh. Ya. Tapi kok tidak mencapai kesucian. Mungkin kadang orang bisa berpikir demikian. Ya. Ya tidak hanya kami para biku kan, Ya. tapi juga barangkali berumah tangga juga bisa berpikir demikian kan. Oh kami lebih pandai, kami bisa menghafal kok. Apa Manggala Sutta, Karaniamita Sutta itu sampai banyak syair pun bisa dihafal. Ya. Kok nggak bisa mencapai kesucian? Nah, ya karena sebenarnya Bante Culapantaka ini berlatih tidak hanya dalam kehidupan sekarang. Ya. Beliau berlatih dalam kehidupan yang lampau. Bahkan ketika di zaman Buddha Padumuttara, nah beliau ini juga sudah menjadi murid Sang Buddha, ya sebagai upasaka memang. Yang pada waktu itu melihat ada seorang biku yang oleh Buddha Padumuttara dinobatkan sebagai yang terunggul di antara para biku yang bisa mengubah dirinya. Oh, berarti semua orang itu punya tekad ya, dia. Punya tekad. Ketika dia menjadi orang yang terunggul, berarti ada tekad yang di momen nggak tahu kapan. Betul, punya tekad. Nah itulah kemudian, berumah tangga ini kemudian mendengar ada biku yang dinobatkan demikian, punya tekad. Saya juga nanti suatu saat harus sama, harus seperti dia. Nah biasanya setelah itu dia atau orang yang punya tekad demikian, itu akan mengundang Sang Buddha, para siswa Sang Buddha memberikan dana makanan. Sampai 1 minggu begitu kan. Biasanya itu juga sepertinya menjadi petanda juga kalau tekad yang diniatkan oleh orang tersebut memang diverifikasi, suatu saat akan tercapai. Diverifikasi gitu ya. Betul. Nah sejak itulah kemudian ya orang demikian biasanya akan terus ya hidup berasosiasi dengan orang-orang baik, termasuk dengan para Buddha selanjutnya. Ya. Bahkan sampai ketika Buddha Kassapa muncul, jadi sebelum Buddha Gautama kan ada Buddha Kassapa. Nah ini Culapantaka ini dalam kelahiran tersebut menjadi murid Buddha Kassapa, bahkan menjadi seorang biku. Oke. Ya. Bante, kalau misalnya kita lihat di sini kan bukan orang bodoh tapi orang yang tampaknya bodoh pun itu bisa mencapai tingkat kesucian. Bagi saya ini bukan hanya tentang orang bodoh, Bante ya. Tapi di beberapa kesempatan kita melihat dari cerita-cerita di zaman Buddha juga, bahkan orang yang bermoral negatif atau bermoral buruk pun, oh iya, di momen itu dia bisa mencapai kesucian kan. Banyak. Dan ini bisa menimbulkan asumsi atau stereotip yang buruk di masyarakat kalau misalnya nggak dipahami secara menyeluruh. Artinya, ya udahlah, selama hidup ini ya udah saya bermabuk-mabukan, kemudian melanggar Pancasila Buddhis. Nanti one day kalau saya sudah cukup kebajikan atau paraminya, saya mencapai kesucian kok. Iya, tentu tidak bisa demikian kan. Iya. Ya, tetapi kan sebenarnya orang demikian mengapa walaupun kelihatannya itu melakukan berbagai macam kejahatan kok begitu mendapatkan dhamma yang cocok bisa langsung, kalau kita boleh mengatakan langsung tobat bahkan memahami dhamma tersebut. Ya karena kehidupan yang lampau. Iya, iya. Sebagai contoh adalah Anggulimala misalnya. Oh iya. Ya kan? Nah, Anggulimala ini kan dalam kehidupan Buddha Gautama kan menjadi pembunuh. Dan yang dibunuh berapa? Ribuan orang. Betul. Ya kan? Ribuan orang dibunuh. Barangkali kalau zaman sekarang dengan kondisi yang kita sekarang ini, kalau ada penjahat yang sudah membunuh, jangankan ribuan orang, sudah 10 orang saja, bisa tidak ditapis jadi biku? Gak bisa. Takut kan? Iya. Sangga juga takut juga. Kriminal kan? Ada catatan kriminalnya soalnya. Pertama ada catatan kriminal, walaupun barangkali orang tersebut sudah keluar dari prison, dari penjara, takut juga kan sangka nanti jangan dia tuh psikopat. Ya psikopat gitu kan, takut kan? Iya. Nah, tetapi Sang Buddha karena belum punya kemampuan melihat kecenderungan manusia, tahu ini bukan masalah psikopat ini bisa diperbaiki. Ya. Termasuk Anggulimala yang sudah membunuh ribuan orang, ya karena asosiasi yang buruk. Nah, kemudian ternyata menjadi seorang biku, tobat dengan perbuatan jahatnya,
tekun dengan praktik dhamma, akhirnya mencapai kesucian arahanta. Nah, kenapa bisa demikian? Ya karena dalam kehidupan yang lampau, orang ini sudah berjuang, sudah berlatih, sehingga apa yang sudah dikumpulkan, atau dengan kata lain yaitu batin yang sudah sebenarnya terlatih itu, begitu mendapatkan metode yang cocok, dia bisa memahami. Ya, barangkali kalau para biku misalnya yang mencapai kesucian seperti Bante Anggulimala, mungkin mereka nggak terlalu heran lah Bante ya. Tapi seperti perumah tangga, seperti ceritanya Menteri Santati kan, Oh iya, itu ngapain selama 7 hari itu mabuk-mabukan dan sebagainya, di hari ke-7 bisa mencapai kesucian. itulah. Ya, itu kan juga karena kehidupan yang lampau juga kan, yang sudah berlatih gitu kan. Ya. Artinya ya, yang jelas pertama kehidupan yang lampau, yang sekarang ya memang orang tersebut mau betul-betul untuk berjuang sebenarnya. Ya seperti misalnya Santati ini, Menteri Santati ini yang sudah ya main, ya kita boleh mengatakan main perempuan ya, main perempuan, ya bermabuk-mabukan, berpesta pora selama 1 minggu, dan bahkan sebelumnya kan dia juga membunuh banyak orang kan. Karena perang itu kan. Perang kan, karena mengatasi pemberontakan. Ya. Ya kan, jadi kemudian sebagai hadiahnya kan, nah dia selama 1 minggu berpesta pora kan bersama dengan seorang perempuan. Nah, tetapi kemudian perempuannya meninggal, dia sedih sekali, nah mendatangi Sang Buddha. Ya memang dengan kesedihan, tetapi kemudian ketika mendengarkan wejangan dari Sang Buddha, mengerti apa yang disampaikan Sang Buddha, mencapai bahkan kesucian arahanta. Tetapi tentu itu tidak semata-mata karena Sang Buddha, tetapi lebih dari itu karena ya kehidupan yang lampau sudah pernah berlatih, sehingga batinnya memang sudah siap, sudah matang. Itu berumah tangga, tidak hanya para biku, berumah tangga juga sama. Dan yang perlu dicatat juga, bahwa orang-orang yang tersebut itu juga ya, itu kan bukan hanya dari dirinya sendiri punya kompetensinya kan, ya, yang ditanamkan dalam dirinya. Tapi di momen itu dia bertemu dengan Buddha. Ya memang sih, yang bisa memberikan, itu salah satunya. Yang bisa memberikan metode yang tepat. Itu. Memang begitu. Kayak Menteri Santati itu kan memang diberikan metode yang tepat, hanya sekedar syair yang seakan-akan menurut kita setiap saat juga kita dengar. Iya, tetapi belum tepat. Oke. Yeah. Bante, apa yang bisa dipelajari dari ceritanya Bante Culapantaka sebagai orang katakanlah perumah tangga? Apa yang bisa dipelajari dari ceritanya Bante Culapantaka? Yang pertama, saya melihat bahwa kita sebagai seorang apalagi umat Buddha ya, yang telah mengerti walaupun sedikit dhamma dari Sang Buddha, kita tidak usah pesimis dengan apa yang kita alami sekarang atau dengan apa yang kita miliki sekarang. Karena kadang-kadang begini, ada tidak sedikit umat Buddha yang kemudian merasa pesimis. Wah, sekarang kan tidak ada Sang Buddha. Sekarang saya itu bodoh. Nggak mungkin lah saya bisa mencapai kesucian. Nggak mungkin bisa mencapai kesucian. Bahkan kemudian dikorelasikan. Oh, sekarang kita itu kan orang-orang yang sebenarnya ya ahetuka. Saya dengar cerita ini dan saya ditanyakan sering banget, saya dwi hetuka atau ti hetuka sama Nera? Karena kan begitu kan. Iya. Nah, jadi sudah merasa pesimis duluan gitu kan. Wah, saya kan dwi hetuka, ahetuka apalagi gitu kan. Wah, sudah tidak mungkin mencapai kesucian. Nah, kita jangan pesimis begitu. Karena apa? Kalau kita melihat dari cerita Culapantaka, Menteri Santati, kemudian Anggulimala, termasuk Ambapali ya kan? Kan Ambapali kan hampir seumur hidupnya kan seorang pelacur kan. Tetapi mencapai kesucian. Nah, dari cerita-cerita tersebut dengan kondisi kita yang sekarang mungkin pernah melakukan kejahatan, mungkin kita merasa kita bodoh kok kita tidak bisa memahami dhamma. Tidak usah pesimis. Yang terpenting adalah kita tetap tekun mempraktikkan. Karena apa yang kita praktikkan ini sebenarnya kan akumulasi. Kita mengakumulasi hal-hal yang baik agar batin kita yang tadinya tumpul menjadi tajam. Dan kita sebenarnya apapun praktek dhamma yang kita lakukan itu kan sebenarnya upaya untuk mempertajam batin kita. Sehingga begitu nanti ada metode yang cocok, kemudian batin kita menjadi sangat tajam,
tajam karena kebijaksanaan, nah maka kotoran batin bisa dipotong. Nah, sedikit walaupun sedikit kita lakukan. Jadi tidak usah pesimis. Barangkali walaupun kita itu sekarang merasa kok tidak mampu, barangkali besok tahu-tahu batin kita sudah tajam loh. Mana tahu bisa begitu. Karena kan juga ada secara sains kan sebegini kan. Karena ada satu penjelasan bahwasanya ini memang bukan dhamma, tetapi ini bisa dikorelasikan bahwa otak kita kan sebenarnya kan neuroplastisitas. Ya, iya betul. Ya, plastisitas itu kan, plasticity itu kan, itu kan sel-selnya kan ada kabelnya kan, yang saling menyambung kan. Yang kadang-kadang kita belajar banyak, ini selnya itu belum nyambung, tetapi selnya sudah tumbuh. Nah, karena belum nyambung, maka seperti kita sulit sekali. Misalnya kita belajar bahasa Inggris, kita sudah menghafal banyak, kita sudah bicara banyak, kok rasanya sulit sekali. Tetapi sebenarnya apapun yang kita pelajari itu akan membentuk sel baru. Nah, tahu-tahu kadang-kadang besok habis tidur kok lancar sekali. Iya. Ternyata secara neurologi, ternyata antara satu sel satunya dengan lainnya itu kabelnya sudah nyambung. Jadi plasticity-nya sudah nyambung. Sehingga itu jadi mudah. Jadi ingatan kita itu bisa nyambung ke sana kemari. Nah, seperti itu dalam kita mempraktikkan dhamma juga sama sebenarnya. Apapun yang kita pelajari itu akumulasi. Itu seperti kita itu sedang mempertajam, sedang mengasah batin kita. Iya. Nah, nanti begitu batin kita itu betul-betul sudah tajam, itu bisa digunakan untuk memotong kotoran batin yang begitu halus. Jadi sekarang adalah dari cerita Bhante Culapantaka, kita diajarkan untuk tidak menjadi pesimis dengan apapun kondisi yang kita miliki. Apakah kita merasa secara intelijensi kurang? Apakah kita merasa kok tidak bisa bermeditasi, pikiran kok terus mengembara? Nggak usah. Maksudnya nggak usah kita pesimis. Tapi satu poin lagi yang mungkin harus dipin adalah juga jangan sebaliknya. Kalau sudah terlalu sudah bisa. Nah, jangan terlalu sombong. Betul ya. Yang kedua juga begitu. Jadi kan sebelum seseorang mencapai kesucian kan belum final. Masih ibaratnya masih naik turun kan? Naik turun. Kecuali kalau sudah mencapai kesucian Sotapanna, maka disebut sebagai niyati sambodhi parayana. Sudah fix, dipastikan mencapai pencerahan pada akhirnya kan. Tapi sebelum itu kan sebenarnya masih naik turun. Kadang pisaunya itu tajam sedikit, nggak diasah lagi, tumpul lagi loh. Tumpul lagi, betul. Tetapi biasanya kalau sudah pernah diasah begitu, yaitu tumpul lagi, diasah lagi, itu akan lebih mudah. Tetapi ingat, itu bisa tumpul lagi. Maka walaupun sudah merasa barangkali merasa tahu, merasa lebih, ya jangan sombong. Apalagi kesombongan juga menjadi, kesombongan kan juga bagian dari kotoran kan. Kotoran yang akan mempertumpul yaitu batin atau kebijaksanaan kita. Terutama kalau yang dia merendahkan orang lain itu sangat destruktif ya Bhante. Oh iya betul. Itu menjadi, kalau pernah mendengar atau membaca salah satu sutta namanya Asapurisa Sutta. Ya, pernah. Ya kan, jadi khotbah tentang manusia yang tidak baik, Asapurisa. Ternyata adalah kesombongan. Bahkan ketika seseorang, bahkan seorang biku, seandainya pun telah memahami dhamma dengan baik, dia menjadi seorang pembabar dhamma. Kemudian muncul pikiran, saya pembabar dhamma, orang lain bukan pembabar dhamma. Merendahkan yang lain, itu karakteristik dari orang yang tidak baik. Asapurisa. Jangankan itu, bahkan ketika orang mencapai newasanya nasanya yatana, mencapai jana arupa jana yang terakhir, ketika kemudian muncul pikiran, saya telah mencapai arupa jana, newasanya nasanya yatana, orang lain tidak mencapai. Jadi merendahkan orang lain, mengunggulkan diri sendiri, itu pun juga karakteristik dari Asapurisa. Itu menjadi rintangan, itu menjadi kotoran. Destruktif itu ya? Destruktif. Sehingga itu juga harus dilenyapkan. Oke, berarti 2 poin Bhante ya? 2 poin. Yang satu harus jangan pesimis. Jangan pesimis. Yang kedua kalau sudah sebaliknya, jangan sombong. Menjadi sombong.
Betul. Karena itu akan merintangi lagi. Iya. Makasih Bante Ya, untuk baik. informasi terkait dengan Bante Culapantaka. Culapantaka, ya. Jelas untuk bisa dipahami dan juga bisa dimengerti lesson learn-nya atau pembelajaran dari hal tersebut. Terima Iya, kasih baik. Bante. Ya, baik. Terima kasih.